Sebagai daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus menjadi kabupaten terbesar penyumbang kas negara di setiap tahunnya, yakni sebesar 37 triliun rupiah. Jumlah tersebut merupakan pendapatan dari sektor cukai di tahun 2022. Namun dari jumlah angka 37 triliun ini, Kabupaten Kudus mendapat pengembalian dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk kemajuan masyarakat Kudus. Dengan besaran angka dana cukai yang dikembalikan ke pemerintah Kabupaten Kudus, Pemkab Kudus menjalankan dengan semaksimal mungkin. Salah satu pengoptimalan yang dilakukan yakni di bidang layanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari promotif, preventif, maupun kuratif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK07/2021, tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sebanyak 40% DBHCHT harus dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Sementara untuk penggunaan dana cukai untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%. Sedangkan penggunaan untuk bidang penegakan hukum sebesar 10%. Di Kabupaten Kudus saat ini, penggunaan DBHCHT masih berjalan untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur di Kabupaten Kudus, termasuk untuk memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat. Di tahun ini, Pemkab Kudus juga utamakan peningkatan kesehatan bagi masyarakat menggunakan DBHCHT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 215/PMK07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Andini Ari Dewi, menuturkan, program peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan bagi masyarakat masih menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, Pemkab Kudus tahun ini melakukan rehabilitasi terhadap sejumlah puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat ada sebanyak 5 puskesmas dan 1 puskesmas pembantu atau pustu yang direhabilitasi pada tahun 2023 ini. Rehabilitasi puskesmas memang masuk dalam program Dinas Kesehatan yang didanai menggunakan dana cukai. Rehabilitasi puskesmas ini menjadi program kegiatan fisik yang menerima alokasi anggaran paling besar di DKK Kudus. Rehabilitasi yang menggunakan DBHCHT tahun 2023 yaitu Puskesmas Jati, Puskesmas Rendeng, Puskesmas Sidoarjo, Puskesmas Ngembal Kulon, Puskesmas Tanjung Rejo, dan Pustu Bulung Cangkring. Dari 5 puskesmas yang direhab tersebut, dianggarkan dari DBHCHT tahun 2023 sekitar 9,5 miliar rupiah. Rehabilitasi pelayanan kesehatan di 5 puskesmas dan 1 pustu di Kudus menjadi program prioritas Pemkab Kudus. Ditargetkan sebelum pertengahan bulan Desember, semua puskesmas sudah rampung.
Jadi untuk rehab itu total anggarannya 9,4 ya. 9,4 itu ada renovasi untuk puskesmas 5 puskesmas dan 2 puskesmas pembantu. Puskesmas Renteng, Puskesmas Jati, Ngembal Kulon, Tanjung Rejo, kemudian Sidorekso. Sedangkan pustunya adalah Pustu Bulung Cangkring dan Pustu Jekulo. Alasan renovasi itu karena kalau renovasi ini kondisi ya, mengingat kondisi bangunan yang mungkin secara standarnya itu belum memenuhi persyaratan yang ada, atau untuk pengembangan layanan, atau untuk kondisinya perbaikan kondisi yang rusak. Ya. Seperti Puskesmas Renteng itu kan tahapan yang kedua setelah yang tahun kemarin untuk lantai 1, kemudian ini meneruskan untuk lantai 2. Jadi baik untuk kepentingan pelayanan, baik itu pelayanan untuk pasien maupun terkait dengan layanan administrasi. Yang tahap 2 berarti termasuk di Puskesmas Jati juga ya? Iya, Bu, untuk pembangunan tersebut apakah menjadi skala prioritas untuk fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kudus di Jati? Ya, betul. Tetap itu menjadi skala prioritas karena standar bangunan puskesmas itu kan sudah ditetapkan di Permenkesnya, dan itu untuk kepentingan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu juga pemenuhan standar untuk akreditasi, karena kami juga dalam rangka untuk pemenuhan dimensi mutu untuk pelayanan itu wajib untuk melakukan akreditasi atau reakreditasi yang sekarang baru berjalan. Kita dari tahun ke tahun ini di BHJAT di sini mengalami peningkatan atau justru Kalau di kami memang mengalami peningkatan ya, peningkatan. Cuman tadi kami sampaikan bahwa peruntukan terbesar adalah untuk JKN, ya. Karena dalam rangka upaya untuk mewujudkan Kudus UHC. Gitu. Jadi ini juga menunjang transformasi kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dari secara nasional, kemudian juga di breakdown daerah, bagaimana untuk pembiayaan kesehatan itu bukan menjadi satu permasalahan untuk masyarakat. Gitu. Dan alhamdulillah saat ini untuk dengan support di BHJAT yang ada di Kabupaten Kudus, kita UHC-nya cakupannya sudah mencapai 98,3. Ya, persen. Kalau kira-kira diprediksi dalam bulan Desember dapat terserap semua? Kalau yang untuk JKN, kami sebetulnya masih ada space anggaran yang kami persiapkan agar cakupan itu bisa mencapai 100%. Gitu. Tapi ini juga bergantung kepada penambahan kepesertaan ya, yang dimana menjadi kewajiban pemerintah daerah itu adalah untuk masyarakat, khususnya untuk menganggarkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan sudah dilakukan verifikasi sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Ini sudah kondisi 75%, progresnya kemungkinan 1 bulan lagi selesai semuanya. Karena kita mengacu pada schedule, harus sesuai schedule biar tidak ada keterlambatan sesuai progres. Kalau dari awal speknya itu seperti apa Mas? Dari 0 sampai finish ini? Speknya rencana 100% di pertengahan bulan depan. Nah, ini sudah 75% kita kebut supaya ya biasa selesai. Levelnya ini kan naik tinggi banget dari untuk elevasi dari existing yang sudah
ada kemarin itu naik 75 cm dari existing. Sekarang sudah agak tinggi dibandingkan dengan bangunan sebelah yang lain. Anggarannya kurang lebih 2,3 M. Ini kan atapnya kemarin kan tidak menggunakan bentang. Ini ada alasan atau mungkin harus seperti gimana? Berkaitan dengan atap kita pakai ondolan yang ada garansinya 10 tahun. Jadi kita merasa aman karena ada garansinya. Ada sertifikat garansi dari kebocoran ataupun dari kerusakan. Setelah serah terima, nanti serah terima kunci di akhir schedule, nanti ada perwakilan dari pihak kontraktor dengan pihak owner serah terima kuncinya. Tahun 2023 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi anggaran dari dana DBHCHT sekitar 57 miliar rupiah. Dari dana tersebut, DKK Kudus mengalokasikan untuk kebutuhan jaminan kesehatan nasional untuk warga Kudus, rehabilitasi puskesmas, serta operasional DKK, puskesmas dan UPTD Labkes. Selain digunakan untuk hal tersebut di atas, dengan mengacu pada pasal 10 ayat 1 tentang kegiatan yang didanai DBHCHT bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Kudus terus mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan penanganan stunting, mulai dari penurunan angka stunting serta sosialisasi pemberian makanan tambahan. Untuk menurunkan angka stunting, Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran 1,6 miliar rupiah. Dana tersebut diambil dari DBHCHT. Jumlah tersebut diantaranya untuk sosialisasi, pemberian makanan tambahan atau PMT lokal. Sementara PMT lokal ini ditujukan kepada balita untuk bantu pemenuhan gizi. Misalnya seperti pemberian susu UHT, telur, daging, ikan, atau olahan makanan yang sudah disesuaikan kaidah-kaidah gizinya. Selain itu, DBHCHT juga dialokasikan untuk kegiatan kelas stunting di setiap desa melalui puskesmas. Selain penanganan stunting dan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kudus berupaya mewujudkan Kudus UHC. Melalui DBHCHT yang dialokasikan 40% di tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten memberi alokasi terbesar untuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam penanganan stunting, Kabupaten Kudus tahun ini berhasil menurunkan angka prevalensi stunting mencapai 13%. Hal itu membuat DKK terus memacu penurunan angka stunting di Kabupaten Kudus, sejalan dengan program nasional dalam percepatan penurunan stunting di tahun 2024. Data yang ada, angka stunting tahun 2021 sebanyak 17,6%. Tahun 2022 naik menjadi 19%. Namun tahun ini berkat kolaborasi semua pihak, angka stunting turun menjadi 13%. Dari DBHCHT kami mendapatkan alokasi di anggaran murni itu
54.906.206.650. Sedangkan di perubahan kita mendapatkan tambahan sekitar 2,5 miliar atau 2.582.709.500. Jadi total untuk anggaran DBH-CHT yang diterima oleh Dinas Kesehatan itu 57.488.916.150. Itu kalau dipresentasikan berapa persen dari anggaran? Bisa kalau itu mohon untuk bisa langsung konfirmasi ke DPPKAD ya. Ya. Kalau peruntukan pasti kami mengacu kepada PMK 211 tahun 2022 ya. Jadi untuk DBH-CHT ini selain peruntukan untuk yang terbesar adalah untuk JKN, kemudian juga untuk rehab fisik bangunan puskesmas maupun puskesmas membantu, kemudian untuk operasional baik itu operasional dinas kesehatan, operasional puskesmas maupun operasional UPTD Labkes. Ini bisa bentuknya itu untuk pembelian obat bahan medis habis pakai, kemudian untuk kalibrasi alat, kemudian untuk alat kesehatan, kemudian untuk PMT stunting itu juga kami memanfaatkan DBH-CHT. Selain itu untuk sarana transport rujukan yaitu ambulan maupun untuk pemeliharaan fisik. Ya. Untuk JKN itu total kira-kira berapa Bu anggarannya? Untuk JKN sendiri itu kami untuk cukai itu 24 miliar 24,6. Di samping itu ada support juga untuk JKN itu dari pajak rokok karena pasti harus ya untuk pajak rokok. Jadi untuk cukai sendiri untuk pemanfaatan JKN 24,6, sedangkan untuk dari pajak rokok ada sekitar 18,5. Mohon maaf, hampir 20 ya dengan tambahan. Dengan tambahan itu 19,5 sekitar itu. Tadi kami sampaikan bahwa peruntukan terbesar adalah untuk JKN ya. Karena dalam rangka upaya untuk mewujudkan Kudus UHJ. Gitu. Jadi ini juga menunjang transformasi kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya dari secara nasional, kemudian juga di breakdown daerah, bagaimana untuk pembiayaan kesehatan itu bukan menjadi satu permasalahan untuk masyarakat. Gitu. Dan alhamdulillah saat ini untuk dengan support DBH-CHT yang ada di Kabupaten Kudus, kita UHJ-nya cakupannya sudah mencapai 98,3. Ya, kalau kira-kira diprediksi dalam bulan Desember dapat terserap semua? Kalau yang untuk JKN, kami sebetulnya masih ada space anggaran yang kami persiapkan agar cakupan itu bisa mencapai 100%. Gitu. Tapi ini juga bergantung kepada penambahan kepesertaan ya, yang dimana menjadi kewajiban pemerintah daerah itu adalah untuk masyarakat, khususnya untuk menganggarkan bagi masyarakat yang tidak mampu dan sudah dilakukan verifikasi sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Gitu. Kasus stunting sendiri Bu, apakah juga menggunakan dana DBH-CHT? Ada support dari DBH-CHT yaitu untuk pemberian PMT ya, PKMK maupun PGGK itu juga kami menggunakan DBH-CHT. Jadi harapan kita agar DBH-CHT itu juga betul-betul mempunyai daya ungkit yang bermakna untuk mewujudkan Kudus Sehat. Artinya tidak hanya penanganan secara pelayanan kesehatan pengobatan saja, tetapi lebih komprehensif, mulai kita bagaimana untuk melakukan pencegahan, melakukan promosi upaya kesehatan, melakukan penanganan dan juga termasuk rehabilitatifnya. Jadi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang komprehensif itu bisa mempunyai daya ungkit dengan memanfaatkan salah satunya adalah penganggaran melalui DBH-CHT dan bisa terwujud masyarakat Kudus yang sehat.
Dalam penanganan stunting, Kabupaten Kudus tahun ini berhasil menurunkan angka prevalensi stunting mencapai 13%. Hal ini juga disampaikan oleh penjabat Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan saat memberikan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai kepada TNI, Polri, dan Kepala Desa di Kudus. Bergas menjelaskan dana cukai yang didapat dari DBHCHT Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, seperti halnya peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan, mulai sarana prasarana hingga penanganannya seperti pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS untuk warga tidak mampu. Pemanfaatan cukai itu jelas. Tentunya kami di pemerintahan sebagai eksekutornya. Budgeternya tadi sudah disampaikan, alokasinya sekian oleh Ketua DPRD selaku legislatifnya dengan fungsi budgeternya. Nah, kita bagian mengeksekusinya. DPRD nggak bisa mengeksekusi. Boleh menganggarkan tapi tidak bisa mengeksekusi. Yang mengeksekusi adalah dinas teknis. Tadi disampaikan berkaitan dengan ada BLT. Bagaimana nih BLT sampai kepada sasaran yang tepat, ya kan gitu. Ya, jangan sampai tidak sampai ke sasaran yang tepat. Kemudian tadi disampaikan juga ada untuk peningkatan perindustrian atau tadi disampaikan untuk kesehatan. Nanti dinas kesehatan bisa juga malah menggunakan untuk universal health coverage, ya. Kemudian untuk peralatan sarana prasarana kesehatan. Tentunya saya terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kudus, utamanya yang sudah bekerja dalam industri rokok, termasuk bapak-bapak sekalian, termasuk saya. Saya itu satu hari bisa 2 sampai 3 bungkus. Tadi dihitung sama moderator sedino piro Mas? Wakeh loh Mas, aku Mas berarti Mas. Ya. Begitu juga teman-teman bapak-bapak sekalian. Harapan kami tentunya bahwa dana cukai yang nanti turun itu bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya tepat sasaran. Jangan sampai ya kualitasnya tidak bagus, sasarannya tidak tepat. Apakah itu bermanfaat buat kita semua? Ya. Tadi disampaikan juga kalau memang sekiranya dari komposisi BLT-nya sudah cukup, kesehatannya sudah cukup, penegakan hukumnya sudah cukup, dan itu bisa dilakukan untuk peningkatan infrastruktur. Saya bayangkan sebenarnya peningkatan infrastruktur kayak jalan, diperbaikan jalan, drainase, LPJU misalnya, penerangan jalan umum. Nah, itu bagian dari kita itu. Hanya saja kami mohon bantuan biar kualitasnya bagus, bukan apa-apa. Pemberiannya dalam bentuk uang, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Jangan sampai kualitas ecek-ecek. Ya, jalannya dilaksanakan, misalnya perbaikan jalan, tapi jalannya tidak bagus. Bayangkan teman-teman buruh, para pejuang-pejuang rokok itu, ya, itu jalan dari rumah ke pabriknya. Kalau jalannya bolong-bolong, sekoknya rusak, rementek, kapas koplingnya bablas, loh, ya kan? Rugi juga kalau hasil pelaksanaannya tidak bagus. Nah, jadi ini bagian daripada kita semua, termasuk bapak-bapak sekalian, baik Babinsa, Babinkatimmas, bahwa ini adalah program dari dana bagi hasil cukai yang nanti arahnya adalah berupa kesejahteraan. Supaya para buruh pekerja-pekerja ini bisa berjalan dengan baik, biar mereka juga sehat, cepat sampai rumah, cepat sampai tempat kerja, kan begitu. Tidak banyak hambatan, lampunya terang, saluran airnya bagus, nggak kebanjiran, kan begitu. Ya. Kalau kebanjiran, wah ya
dikasih BLT langsung des, rumahnya banjir. Ya. Kalau kasih tempat pabrik rokok, jalannya rusak. Nah, itu bagian daripada bagaimana dana bagi hasil cukai ini bisa bermanfaat buat masyarakat. Kalau tidak banyak pengeluaran, tentunya masyarakat akan lebih sejahtera. Tapi kalau banyak pengeluaran, masalah. Nah, maka saya berharap besar dari bapak-bapak sekalian, pengawal daripada negara dan bangsa ini, bagian jenengan yang ada di garis terdepan di masyarakat bisa membantu ikut mengawasi jalannya dana bagi hasil cukai ini untuk pembangunan. Bukan apa-apa, ini penting biar yang tadi disampaikan hampir 300 miliar itu betul-betul bisa bermanfaat. Betul-betul bisa bermanfaat. Ya, jangan sampai tidak bermanfaat sama sekali atau sia-sia. Maka kami menekankan di jajaran kami juga sama, bicara dana bagi hasil cukai perencanaannya harus jelas. Kalau kepalanya OPD tidak cetok-cetok ya itu dicetani ya begitu ya. Harus diajar. Ya. Memang tidak mudah. Bapak Ibu, bapak-bapak sekalian, kami di sini diberi tugas sebagai jabat bupati, sebagai yang disampaikan tadi Pak Moderator Mas Sururi. Ya. Tugas kami jelas. Tugas kami adalah bagaimana membawa penyelenggaraan pemilu dengan baik, lancar, damai, tentram, dan begitu ya. Endingnya sejahtera, tetap lancar. Ya. Tugas kami itu, tugas kami. Selain pelaksanaan program strategis nasional, stunting, tentunya bapak-bapak sekalian sudah melaksanakan itu, kami terima kasih. Bapak-bapak ikut menjadi bagian daripada penurunan angka stunting. Juga bagian daripada peningkatan kemiskinan ekstrim. Ada RTLH, ada gotong royong, ya. Ada suatu kebanggaan Bapak. Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas An, Ketua DPRD Kudus. Di tahun ini, Kabupaten Kudus mendapatkan dana DBHCHT hampir 300 miliar rupiah. Dana tersebut merupakan dana pengembalian DBHCHT tahun ini dan tambahan dari Silpa tahun kemarin. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana tersebut 10% digunakan untuk penegakan hukum, 40% digunakan untuk bidang kesehatan, dan 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Tahun ini Kabupaten Kudus mendapatkan hampir 300 miliar. 300 miliar dari termasuk Silpa yang kemarin. Duit 300 miliar dari sektor rokok mawon dibawa ke Kudus. Maka nak jenengan kepengen Kudus utawa negara ini dapat uang banyak atau negara ini semakin kaya, maka rokoklah yang banyak. Bukan ngoten. Karena sing hari ini jenengan sapak sehari niku untuk dari kantor Bea Cukai Kudus hampir 40 triliun per tahun dikirim ke APBN. Lah kalau naik menjadi 2 pak per hari berarti 80 triliun, maka pengembalian ke Kudus akan semakin banyak. Tentu dari anggaran yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke Kabupaten Kudus digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021. 40% untuk kesehatan. Kesehatan itu untuk bantu BPJS masyarakat yang tidak mampu, untuk bangun puskesmas, untuk antaranya adalah penanganan stunting dan lain sebagainya. Itu 40% sendiri wajib untuk kesehatan.
30% untuk BLT buruh rokok. Menawi kita punya keluarga yang bekerja di sektor rokok, maka setiap tahun mendapatkan, kalau tidak salah tahun ini 6 kali. Jadi mendapatkan BLT khusus untuk buruh rokok, anggaran dalam 1 tahun kurang lebih ya hampir 100 miliar untuk BLT mawon. Jadi diberikan kepada buruh rokok. Berikutnya yang 20% untuk pelatihan, untuk pelatihan kerja di Dinas Naker. Di sana ada latihan bengkel, latihan komputer dan lain sebagainya. Itu juga dibiayai dari sektor cukai yang 10% kangge ngeten iki. Kangge sosialisasi termasuk melalui nanggap ketoprak, teater dan lain sebagainya. Ada lagi dari aturan yang baru, maksudnya dari hasil rembukan, karena di Jawa Timur kami kunjungan kerja ke Jawa Timur tentang penggunaan dana cukai. Di sana diantaranya ada prioritas bupati, dan alhamdulillah mulai tahun ini prioritas bupati terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan. Mulai bahan tahun kemarin, tahun ini sudah bisa kita gunakan. Tahun ini kurang lebih di angka 90 miliar juga untuk pembangunan infrastruktur. Jadi jalan-jalan yang rusak, monggo Pak Babinsa, Babin Kamtipmas yang mau ikut membantu masyarakat usul bedalane apa orang do tiba, tentunya bisa disampaikan Pak Bupati, bisa disampaikan ke kami agar pembangunan Kabupaten Kudus ke depan ini juga semakin baik. Berikutnya, kalau APBD Kabupaten Kudus itu sehat, tentunya kami juga bisa memberikan kontribusi terhadap fasilitas-fasilitas yang untuk di kepolisian maupun di TNI. Kita pakai 2015 ya, 2021, di mana pemanfaatan dana bagi hasil cukai itu kan untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ada untuk kesehatan dan untuk penegakan hukum. Ya, alokasi-alokasi ini tentunya bisa, harapan kami bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Itu. Untuk 40% masih digunakan untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Prioritasnya seperti apa Pak ini Pak? Ya, pertama adalah peningkatan sarana prasarana sumber daya manusia serta layanan publik ya. Dan tidak terlepas di kondisi itu bagaimana layanan kesehatan salah satunya adalah masuk dalam program strategis nasional, yaitu penurunan stunting. Nah, kan itu salah satunya itu yang kita jadikan poin itu prioritas. Untuk stunting sendiri Pak, mungkin saat ini bagaimana Pak? Ya, informasi dari tahun 2022 itu per Oktober itu kan 19% ya. Nah, ini informasi belum pasti juga, tapi ini sudah dapat, ini sekitar tahun ini di Oktober ini 13,9, berarti sudah ada penurunan baik. Tentunya kita tidak hanya senang di situ saja, tapi kita terus untuk kita lakukan penurunan terus. Kalau peningkatan pelayanan Pak di kesehatan, mungkin implementasinya seperti apa Pak? Ya, artinya dari sisi sarana prasarana, peralatan, gedung, sistem, kan begitu. Ya itu. PJ Bupati berharap masyarakat Kabupaten Kudus turut memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, tidak mengkonsumsi, dan tidak mengedarkan rokok ilegal. Seperti yang diketahui, hasil cukai tembakau di Kudus memiliki peran yang sangat besar untuk masyarakat Kabupaten Kudus, antara lain di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan juga di bidang infrastruktur.